Dikutip dari Tartih hingga perdagangan selasa siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,04% di 16.973 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika di perdagangan selasa, di tengah indeks dolar Amerika menguat secara terbatas. Dikutip dari Tartih hingga perdagangan selasa siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,04% di 16.973 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,12% di level 16.965 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Selasa pagi tercatat menguat di 0,23% ke posisi 99,921. Indeks dolar Amerika bangkit usai turun tajam di perdagangan Senin di 0,65% di 99,72. Dari sisi eksternal pemirsa, rupiah mendapatkan sentimen positif dari kecenderungan pelemahan indeks dolar Amerika, namun masih bergerak di level atas, di mana investor cenderung berhati-hati karena menanti serangkaian keputusan suku bunga dari bank-bank sentral utama di dunia di tengah bayang-bayang konflik Amerika, Israel, dan Iran. Setidaknya ada 8 bank sentral yang dijadwalkan menggelar rapat kebijakan pekan ini, di antaranya The Fed, ECB, dan Bank of Japan atau BOJ. Kita akan coba update pemirsa seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.995 rupiah, updatean jelang penutupan. Pasca penutupan, posisi rupiah melemah tipis di 0,211 rupiah, pound sterling di 22.561 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 106,65 rupiah. Ke informasi komoditas pemirsa, harga batubara turun dalam di Senin waktu setempat seiring koreksi di pasar energi global. Harga emas bergerak stabil di tengah penantian keputusan suku bank sentral di pekan ini, sementara harga minyak melonjak usai koreksi dalam di sesi sebelumnya. Harga batubara turun dalam di Senin waktu setempat seiring koreksi di pasar energi global. Dikutip dari Reuters, harga minyak dunia turun tajam setelah sejumlah kapal tanker mulai kembali melintas di Selat Hormuz. Penurunan ini terjadi di tengah upaya Amerika Serikat mencari dukungan internasional untuk membuka jalur pelayaran yang sempat terganggu akibat konflik dengan Iran. Harga batubara Newcastle untuk pengiriman April 2026 anjlok 2,3 dolar Amerika menjadi 135 dolar Amerika per ton. Harga emas cenderung stabil di Selasa pagi waktu Asia karena investor memilih menunggu sambil menimbang dampak ekonomi dari konflik Timur Tengah menjelang serangkaian keputusan kebijakan bank sentral pekan ini. Di sisi lain, dolar Amerika menguat tipis membuat emas yang dihargai dalam dolar lebih mahal bagi pemegang mata uang lain. Melansir Reuters, harga emas spot menguat tipis 0,1% di 5.007,61 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak melonjak lebih dari 2% di Selasa pagi waktu Asia, membalik sebagian kerugian sesi sebelumnya akibat kekhawatiran pasokan dengan Selat Hormuz yang sebagian besar tertutup. Melansir Reuters, minyak Brent naik 2,5% di 102,69 dolar Amerika per barrel. WTI Amerika naik 2,6% di 95,92 dolar Amerika per barrel. Di sesi sebelumnya, Brent turun 2,8% dan WTI turun 5,3% setelah beberapa kapal berhasil melewati jalur Selat Hormuz. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat signifikan di 4,72% di level 96,83 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,83% di 17.292 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,27% di 5.015 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,67% di 4.591 ringgit Malaysia per tonnya. Ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Vale Indonesia Tbk atau Inco mencatatkan kenaikan laba di sepanjang 2025 meskipun kinerja operasional perusahaan mengalami tekanan. Tercatat laba tahun berjalan perseroan di 76,06 juta dolar Amerika, meningkat 31,67% secara tahunan.
sebesar 76,06 juta dolar Amerika Serikat di 2025, meningkat 31,67% year on year dibandingkan laba tahun sebelumnya di 57,76 juta dolar Amerika. Kenaikan laba tersebut terjadi di tengah pertumbuhan pendapatan yang relatif terbatas, naik 4,19% menjadi 990,19 juta dolar Amerika dari raihan 950,39 juta dolar Amerika di 2024. Sementara itu, beban pokok pendapatan meningkat lebih tinggi di 4,42% menjadi 879,34 juta dolar Amerika. Akibatnya, laba bruto hanya naik tipis 2,42% menjadi 110,85 juta dolar Amerika dari sebelumnya di 108,22 juta dolar Amerika. Dari sisi operasional, beban usaha melonjak 36,39% menjadi 52,18 juta dolar Amerika dibandingkan 38,25 juta dolar Amerika. Kombinasi kenaikan berbagai beban tersebut membuat laba usaha perseroan turun tajam 35,08% di 41,43 juta dolar Amerika dari 63,82 juta dolar Amerika di 2024. Di sisi lain, perseroan mencatat keuntungan atas pengakuan nilai wajar aset derivatif di 16,57 juta dolar Amerika. Perseroan membukukan keuntungan pengakuan nilai wajar investasi saham 6,68 juta dolar Amerika, melesat dibandingkan 1,35 juta dolar Amerika di 2024. Sehingga laba sebelum pajak penghasilan meningkat 27,64% year on year menjadi 94,53 juta dolar Amerika. Sementara itu, dari sisi neraca total aset perseroan meningkat menjadi 3,3 miliar dolar Amerika dari 3,1 miliar dolar Amerika di tahun sebelumnya. Berbagai sumber, iDectional. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, posisi saham Inco lebih dominan bergerak di zona hijau seiring juga dengan penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Seperti apa pergerakan saham Inco mulai dari posisi pembukaan jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, dibuka flat pada pagi tadi di level 5.350, kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan ke 5.475. 11.55 beberapa menit jelang penutupan, saham Inco melonjak ke 5.625, namun di posisi penutupan sesi pertama penguatan terbatas ke 5.550. Penguatan makin terbatas di pembukaan sesi kedua di 5.525. Namun dalam perjalanannya posisi Inco sempat menguat di sepanjang sesi kedua, pemirsa, ke level intraday tertingginya hari ini di 5650 dan saat ini penguatan terbatas di 3,74% ke 5.550. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Inco dalam beberapa bulan terakhir. Ya, lebih cenderung tertekan di September dan November, kemudian 27 Februari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Di 29 September, Inco masih diperdagangkan di 4.400-an, Oktober, November lebih cenderung tertekan ke 3.700-an, Desember mencoba memperbaiki posisi ke 3.800-an, Januari mengalami penguatan signifikan ke 5.327, Februari puncaknya melesat ke 7.900, namun pasca menyentuh ke level ini, laju penguatan dari Inco cenderung terbatas dan lebih cenderung mengalami tekanan, pemirsa. Ke grafis yang terakhir, beberapa indikator dari sisi valuasi untuk Inco. Kita akan coba lihat dari posisi pernya, ada di kisaran 54,48 kali, kemudian juga PSR di 4,97 kali, dan PBV-nya berada di kisaran di 1,23 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.